Halo para peternak babi, kembali lagi bersama saya Always Channel. Hari ini kita bincang-bincang santai tentang bagaimana kita merubah pola pikir peternak babi sehingga kita tidak sering mengalami kerugian. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah rubah pola pikir dari peternak biasa menjadi peternak hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang diperlakukan sama seperti kita memperlakukan manusia. Jadi bagaimana kita memperhatikan kondisi lingkungan mereka, apakah lingkungan itu sudah nyaman untuk mereka tinggal. Ini yang harus kita perhatikan teman-teman, karena saya mengamati banyak peternak pemula, mereka tidak terlalu memperhatikan kondisi tempat tinggal ternak babi itu. Ternak babi itu dibiarkan hidup penuh dengan kotoran dan dibiarkan dia keluar kandang kemana saja. Kadang dibiarkan mereka tidur di lumpur-lumpur kotoran. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang kurang baik karena akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya dan juga akan sering membawa kerugian. Karena saya amati ketika anak babi lahir itu, anak babi itu tidak pernah diberikan tempat tinggal yang layak, yaitu contohnya saja tidak ada box pemanas, lalu tidak ada suntikan-suntikan yang diberikan, lalu anak babi dibiarkan keluar dari kandang, pintunya juga dibiarkan terbuka sehingga anak babi keluar kandang dan makan semua kotoran-kotoran yang ada di luar kandang. Mereka berkeliaran kemana-mana saja. Nah, ini perlakuan-perlakuan yang kita tidak pernah kita sadari bahwa perlakuan yang kita berikan seperti ini akan menyebabkan kondisi kesehatan mereka akan terganggu. Yaitu contohnya saja mereka biasanya menceret kalau sering tidur di daerah-daerah tempat-tempat dingin. Kalau mereka keluar kemana-mana kan mereka makan makanan yang kotor-kotoran. Nah, itu kan mempengaruhi mereka punya sistem pencernaan, yaitu mereka akan diare, menceret. Setelah itu kalau mereka dingin, mereka akan diare juga. Nah, ketika mereka diare, maka satu persatu anak babi yang sudah kita pelihara tadi akan mati satu persatu. Ini yang saya jumpai di peternakan kerabat saya. Anak babinya itu dibiarkan keluar kandang, lalu pintu kandangnya itu tidak ditutup dengan rapat. Anak babinya keluar makan-makan kotoran-kotoran di luar, lalu mereka sering berkeliaran kemana-mana. Lalu tidak ada juga box pemanas, lampu penghangat, tidak ada juga lantai yang diberikan dedak padi yang kasar itu, sehingga sebagai pengganti lampu ya, supaya lantainya tetap panas. Dibiarkan begitu saja, akhirnya anak babinya itu mulai mati satu persatu. Jadi anak babinya 9 ekor itu mati satu persatu sampai sisa 1 ekor. Nah, kondisi ini perlu kita ingatkan terus buat teman-teman peternak pemula, supaya ternak babi itu tidak mengalami diare terus-menerus dan teman-teman akan rugi terus, karena harus diperhitungkan dia punya kerugiannya teman-teman. Kalau mati satu ekor itu, kalau mati sudah 1 juta. Kalau daerah kami itu 1.500.000. Kalau 8 ekor sudah berapa? 10 juta lebih. 10.200.000, hampir 12 juta. Nah, itu teman-teman, kita tidak pernah sadar itu. Saya melihat tuh banyak yang belum sadar itu. Ada yang mereka ikat di luar, di anak babinya lahir, mereka lepaskan di luar. Jadi ada yang dilempar, ada orang mati karena dia mengganggu ketentraman tetangga lain, no? Nah, ini juga baru kita sadari.
Karena mereka kadang mungkin berpikir karena anak babi ini lahirnya gratis. Tapi kita harus ingat bahwa anak babi itu bisa menghasilkan uang lagi. Satu anak babi yang mati itu sudah kita rugi minimal itu sudah 1 juta, maksimal sampai 1.500.000. Kalau semuanya 10 ekor dan mati semua, sudah 10 juta, hampir 15 juta yang kita rugi, teman-teman. Nah, yang berikut, mereka tidak mau belajar untuk suntik, belajar untuk bagaimana obat-obatan yang harus diberikan ke anak babi. Saya melihat ini juga menjadi satu problem. Mereka tidak belajar tentang obat-obatan. Obat-obatan itu penting, teman-teman. Kita tidak bisa mengandalkan hanya makanan babi. Karena kondisi-kondisi seperti tadi itu, lingkungan yang kotor, mereka kemana-mana saja, itu akan mengaruhi kondisi atau imun tubuh anak babi tersebut. Imun tubuh anak babi itu terganggu, maka perlu kita berikan dengan suntikan. Nah, seperti ada yang ketika induk anak babinya lahir, mereka tidak tahu cara suntiknya seperti apa. Nah, itu harus dipelajari. Minimal teman-teman harus belajar tentang injeksi Verdex, antibiotik. Induknya juga harus kita injek antibiotik Verdex, karena habis melahirkan indukan banyak pendarahan toh. Nah, anak babinya juga harus diberikan Verdex, sudah penambah darah, harus ada vitamin. Setelah itu giginya juga harus dipotong. Mengapa giginya dipotong? Karena akan mengganggu ketika dia menyusui, dia itu menyebabkan luka pada induknya. Nah, yang berikut, belajar juga obat-obatan. Seperti Verdex itu fungsinya apa? Verdex itu untuk penambah darah. Kalau vitamin E fungsinya untuk apa? Meningkatkan reproduksi. Vitamin B kompleks untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, antibiotik itu ketika ada serangan bakteri-bakteri, itu dia bisa disembuhkan dengan menginjeksikan antibiotik. Atau antibiotik ini juga berfungsi untuk ketika anak babi diare, kita suntikan antibiotik, ya itu bisa sembuh. Yang berikut, kita juga belajar tentang kondisi kesehatan lingkungan, ya. Bagaimana kita harus belajar tentang mencampur cairan disinfektan. Nah, cairan disinfektan yang saya sarankan ya kita bisa buat sendiri, ya teman-teman. Ini saya sudah praktekkan dan saya sudah coba, itu cukup manjur, yaitu kita untuk selain membunuh bakteri-bakteri yang di luar dan juga bisa mengusir lalat. Yaitu teman-teman bisa campurkan saja oli kotor dengan minyak tanah dengan sabun, ya, atau deterjen atau sunlight, tambah dengan bakteri sedikit. Campurkan itu lalu semprot di sekeliling kandang. Itu saya pastikan bahwa induk babi itu akan bebas dari lalat, karena lalat itu menjadi sumber pembawa virus, membawa bakteri-bakteri kotor, karena lalat itu berterbangan kemana-mana saja, teman-teman. Nah, ini juga harus kita belajar dan teman-teman harus praktek. Nah, yang berikut juga belajar suntik, ya, suntik anak babi seperti apa, kalau suntik ya, pejantan itu seperti apa, betina itu seperti apa. Belajar juga cara infus, ketika dia sakit infusnya bagaimana. Nah, harus belajar, karena kalau teman-teman tidak belajar, teman-teman akan rugi terus, ya. Saya pastikan teman-teman akan rugi terus, karena anak babi itu akan bermasalah setiap hari. Setiap saat nanti anak babi yang ada di dalam kandang mati semua. Perlu teman-teman ingat bahwa perlakuan yang kita berikan sudah maksimal saja, kadang itu anak babinya bisa mati. Kenapa? Karena kadang namanya ternak, jadi kadang perkiraan kita mereka harus lahirnya 114 hari, dia bisa lahir lewat dari itu. Nah, ketika lahir lewat dari itu, maka kita harus injeksikan obat apa? Itu dulu teman-teman.